Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nini Febriani dan rekan saya Imam Hanafi. Kami di sini akan memenuhi salah satu mata kuliah yaitu pembelajaran fikih MA yang akan mewawancarai salah satu guru di MAN 1 Jakarta tentang pembelajaran fikih di MA. Oke, sebelumnya Temanya dengan tema perbedaan pembelajaran fikih MA di masa pandemi dan sebelum pandemi dan masa pandemi. Ya. Oke, jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan gurunya. Siapa Bi namanya? Bi? Ahmad Taufur nama saya. Ya begitu aja, capek. Abi ngajar di MA udah berapa lama? Kalau di MA-nya baru 2015 ke sini, berapa? 8 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Tapi kalau untuk ngajar dari awal? Ngajar dari awal udah 31 tahun. 31 tahun. Dari tahun 1991. Kalau dia masih ini ngajar fikih itu udah berapa lama? Ngajar fikih. Kan awal kan kalau itu dari Pas Andini keluar besoknya habis fikih itu. Tahun 2020. 2020. Iya, udah 2 tahunan lah, 2 tahunan kalau nggak salah. Iya. Berarti Abi ini kan dia kayak ngerasain dia ngajar di masa pandemi sama sebelum pandemi dia. Alhamdulillah ngerasain banget sampai sekarang. Sampai sekarang masih pandemi. Terus Pendapat Abi gimana tuh Bi? Kan beda caranya kan beda itu. Tapi tingkat kesulitannya lebih sulit di masa pandemi di online atau offline? kalau ditinjau dari gurunya, dari Habib pribadi, nggak ada kesulitan untuk mengajar baik itu tatap muka, offline ataupun online. Itu nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah justru buat siswa. Kenapa? Karena misalnya kita di masa pandemi kayak gini kan nggak bisa tatap muka muwajahah langsung kayak begini kan nggak bisa. Jadi mau nggak mau kan online. Di situ kesulitannya untuk anak-anak adalah menangkap materi-materi pelajaran yang diberikan. Iya, kenapa? Karena ya Andini yang ngerasain ketika kita offline kan nerangin bebas, ya kan. Ketika kita begini nih nerangin bebas, tanya jawab juga interaksi mereka kan baik. Feedbacknya juga bagus kan? Feedbacknya bagus dari anak-anak. Sedangkan kalau lagi online kayak gini kan mereka cuma bisa ngedengerin tanpa bisa komunikasi balik, kecuali kalau di Zoom segala macam. Kalau misalnya kita adain Zoom juga kan banyak kendalanya. Misalnya sinyalnya lemah, kuotanya habis segala macam, itu kan kendala semua. Problemnya sangat Iya, pokoknya banyak. Oleh karena itu maka kemarin ketika pandemi itu Abi lebih memilih opsi supaya tidak merepotkan anak-anak ya, dan juga materi itu bisa diserap kapan aja mereka siap ya. Itu maka pakai opsi yang lain seperti apa? Pemberian media pembelajaran lewat YouTube atau lewat blog gitu. Itu kan kapan aja mereka punya kuota mereka bisa lihat. Bisa akses. Jadi kalau Zoom itu kan satu saat on time ya, real time dan on time saat itu. Kalau misalnya di YouTube atau di blog itu kan kapan aja mereka punya, bisa malam, bisa siang, bisa kapan aja. Kalau lagi nggak punya, yang mereka nggak perhatiin dulu atau nggak ngeliat dulu, besoknya baru bisa lihat kan gitu. Nah itu kayaknya lebih efektif. Ketimbang harus Zoom setiap minggu. Kalau Zoom memecet ya itu kelemahannya. Bagi yang sinyalnya bagus, kemudian medianya juga bagus, enak. Bagi yang tapi kan nggak semua nggak semuanya seperti itu kan. Nah, maka kita ambil solusi yang lain, dan itu juga ditanyain dulu ke anak-anak mau nggak mau, ya udah, ayo. Pada mana saja? Ya mereka kalau Abi kan nggak memaksakan, tanya dulu awalnya bagaimana. Mereka siap, ya ayo. Kalau mereka nggak siap, mau Zoom juga, ya ayo juga. Penting Abi itu sebagai guru siap aja. Iya. Kalau Abi sendiri kan masalah kuota segala macam, sinyal alhamdulillah nggak ada kendala. Nggak ada sama sekali, nggak ada kendala. Mereka yang nggak siap. Masih aman-aman aja. Aman, alhamdulillah sampai sekarang, dan insya Allah sampai mati. Terus apa lagi? Selanjutnya kalau platform yang Abi gunakan ketika di masa pandemi itu apa sih? Di medianya kayak tadi kan Abi bilang itu tadi Zoom, YouTube diantaranya gitu ya. Zoom meeting gitu ya. Iya, Zoom meeting. Abi hampir semua aplikasi Abi pakai. Termasuk yang pakai Google Meet ya, itu juga Abi pakai, termasuk Google Form ya untuk ulangan segala macam.
Bahkan formulir-formulir juga kan isian absen segala macam juga Abi pakai ya Google Form. Kalau di Mansatu ini ada e-learning gitu gak sih, Bi? Ada Ada. Ada Abi e-learning. memakai itu juga. pakai juga. Oh, pakai juga. Pakai juga. Hampir semua guru itu wajib pakai e-learning. Terutama untuk CBT. Oh iya, CBT ya. Terutama untuk CBT. Ya kalau CBT itu kan mau nggak mau kita bikin soal, upload ke e-learning, nanti mereka ngerjainnya tinggal di e-learning. Dan nilai pun mereka bisa tahu langsung. Ya. Berarti di masa pandemi ibaratnya guru dituntut untuk melek teknologi ya, Bi. Bisa dikatakan seperti itu ya, Bi. Alhamdulillah. Betul. Tapi alhamdulillah guru-guru Mansatu termasuk Abi juga bisa mengikuti. Kalau Abi jago. Oh iya. Kalau Abi jago. Adaptasi cepat nih. Ya, memang sebelum dari guru juga Abi udah Betul. biasa dengan komputer. Oke. 91 itu kan Abi udah pakai komputer. Sementara komputer belum banyak kan. Itu bukan satu problem dia. Nggak ada Nggak sama ada. Abi, nggak ada teknologi. Nggak. Alhamdulillah Abi Iya. ngerti. Tapi kan nggak boleh sombong, itu bukan sombong. Kan ditanya harus melek kan termasuk Abi. Kalau Abi udah melek dari dulu. Mulai dari dulu. Udah jago. Andini udah tahu. Udah paham Udah. banget. Kalau untuk offline Bi medianya Kalau biasanya media offline biasa kita pakai. Kalau di sini karena belum pernah tatap muka kelas 11, 10, 11 ini, ya mungkin mereka belum ngerasain kalau media offline kan selain ceramah, tanya jawab, diskusi segala macam, apa PowerPoint yang biasa Andini di waktu itu. Abi kadang-kadang juga ngadain game show, iseng-iseng ya Andini ya. Betul. ice breakingnya. Iya, ice breaking. breaking kalau lagi mereka jemu boring gitu ya. Yang jelas mah offline itu lebih menyenangkan karena kita banyak Betul. bercanda ya. Betul. Iya, karena banyak interaksinya itu jadi aktif, itu lebih Oh, Abi itu termasuk guru yang ada selera humornya. Bah. Gaya humornya Andini yang ditanya bukan Abi. gimana? Kalau Abi senang bercanda, tapi Abi nggak tahu yang dibercandain mau menaruhnya Abi senang bercanda kan. Kalau saya boleh jujur, Abi itu salah satu guru yang pertama humoris, yang kedua tuh bisa mengayomi anak-anak didiknya, suka misalkan materinya apa, tapi mereka anak-anak bisa bertanya di luar materi tersebut gitu. Misalkan iya. Abi Fleksibel mau minta diskusinya. pendapat kayak gitu. Kan Selama masih bisa. Masih bisa jawab. Iya. Dan itu juga mungkin ada relevansinya dengan apa ya, dengan agama terutama. Karena memang didik, terutama Abi yang ngajar fikih, itu kan tidak harus dalam dalam materi fikih itu aja. Oh, boleh jadi yang ditanyakan tuh problem keseharian Oh itu iya, saja, Bu. Iya. apalagi akidah, ya kan? Iya. Fikih itu keseharian yang biasa dilaksanakan syariat, apalagi akidah yang sifatnya basic kita, ya kan? Iya, itu pasti kalau masalah akidah. Ya udah kita bahas ini aja nanti. Enggak, kesana saya kemari. cukup menarik membaca ke apa ada guru yang punya humor itu kadang ada ini apa siswa itu punya ketertarikan Iya, sendiri betul, Bi. Bi. Benar. Daripada Iya. guru yang lempeng-lempeng aja terus juga cenderung membosankan gitu. Itu menurut saya Iya. ada ketertarikan. Pokoknya kalau misalnya Abi ya silakan tanya Andini Iya. aja, karena Abi ya nggak bisa Nggak bisa menilai diri berpendapat sendiri. sendiri. Ya namanya orang kan nggak bisa menjadi cermin dirinya Betul, sendiri, betul, pasti betul. cerminnya orang Iya. lain. Kan? Tadi kan disampaikan sama Andi nih kan. Humoris. Humoris. Ini depan Ayo, Abi Bi. aja, Iya. padahal dulu kan kesel sama Abi, oh enggak ya. Kalau kita tuh kalau ada pelajaran Abi berani. Andini angkatan siapa sih? Angkatan siapa sih kalau 2019 Caca. Oh Latif ya, Caca Abdul Latif IPS Samsudin, tapi- Abdul Latif Samsudin, Iya, Abdul Latif doang. Abdul Latif Yang doang. rada gemuk. Agak Si gemuk. Dimas, Hariri. Allahu Akbar, iya Indra. ingat, Nah. iya angkatan dia. Pokoknya itu angkatan Oh iya saya 2019, Iya. Tina ya kalau di agama ya. Nah, Itu, Ina. iya. Si Ya udah ya cukup, udah udah ya pokoknya ingat lah, dah. lumayan lah. Soalnya udah lumayan 3 Ya, tahun. 3 tahun. Sebelum pandemi ya. Betul, itu terakhir banget angkatan saya sih, Bi. Yang salam-salaman kita terakhir di Tanah Abang apa di Tanjung Duren ya Betul. perpisahan. Habis itu udah nggak ada Tanjung lagi. Udah nggak ada lagi. Oke, lanjut ini Bi ya. Apa? Oke, silakan. Jadi bisa kembali. Ada ini nggak Bi perbedaan strategi gitu, strategi mengajar pendekatannya di masa pandemi sama sebelum pandemi itu ada. Pasti. Ya. Kalau misalnya yang tadi Abi bilang, kalau kita offline tuh personal approach-nya lebih enak. Ya karena apa? Kita ketemu langsung, ngobrol langsung, ada masalah langsung ditanya, kesulitannya apa langsung nanya, ditanya bisa. Kalau misalnya online kayak begini kan susah. Susah, mengenal karakter orang juga kan susah. Kalau online, kalau misalnya offline, Abi bisa tahu anak-anak. Ya, Andini tuh tanya, Abi hafal tuh anak-anak dari kelas 1, 10 sampai kelas 12, Abi hafal semuanya. Karena ya kedekatan aja, sering komunikasi segala macam. Itu bisa baca karakter. Jadi sebenarnya seorang guru itu mohon maaf,
tanpa adanya ujian juga bisa menilai. Misalnya Hanafi nih, Orangnya tanpa ada ujian Abi bisa nilai, oh ini kira-kira kalaupun dikasih ujian paling nilainya antara ini sama ini. Kapasitasnya segini. Nah itu udah tahu. Karena apa? Ya ini offline itu bisa baca karakter, bisa tahu cara dia menjawab soal, cara dia menanya soal. Cara dia bertanya itu. Iya, itu semua bisa kita tahu. Kalau offline, kalau online kita nggak tahu. Ketika kita tanya juga, dia bisa jawab apa dia ngelihat apa enggak kita nggak tahu. Apa dia diberitahu sama orang apa enggak kita nggak tahu. Kalau online, kalau offline kan enak. Berarti tadi kalau yang Abi sudah jelaskan, kalau online itu Abi lebih sering ngasih media YouTube ya. Iya, kalau Abi lebih dominan YouTube, lebih dominan YouTube dengan catatan tadi efektivitasnya, ya, fleksibel juga, efektif juga. Kalau misalnya Zoom segala macam itu kurang ini, ya gimana kurang efektif yang tadi sinyalnya, pulsa. Terlalu banyak problem ya. Iya, anak-anak juga kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Kalau ikut misalnya dimatiin kameranya, orangnya kemana tahu kita nggak tahu. Itu kan kendala semua. Enggak, belum tentu tuh anak-anak ada namanya di situ tapi orang yang ngedengerin penjelasan belum tentu. Tapi ketika di YouTube dia nonton, kemudian suruh ngerangkum, itu otomatis kalau dia nggak nonton dia nggak bisa ngerangkum. Oke. Itu berarti sekalian penugasannya ya. Nah, iya, sekalian ditugasin. Karena memang caranya bagaimana ya? Caranya seperti itu supaya kita tahu mereka benar-benar perhatiin atau mungkin materinya disimak, ya bikin rangkuman terhadap materi yang disampaikan di situ. Nah, jadi kan mau nggak mau kita, ya mereka ya mau nggak mau kan yang ngelihat sebelum bikin rangkuman itu kan. Harus ngeliat dia mau ngomong. Harus ngelihat. Nah di situ ada masuk, mungkin kita nggak paham berapa persentase masuknya, tapi yang jelas adalah berbekas, ada materi yang bisa. Jadi menurut Abi lebih efektif ya. Lebih efektif YouTube. Ya, karena kalau baca doang juga belum tentu semua orang mau baca kan kayak gitu. Ya itu diantaranya aja. Terus juga tadi kan Nabi kan udah nyebutin problem online dia. Kalau offline sendiri problemnya itu ada nggak Bi di pembelajaran offline Bi? Ada aja. Ya entah anak-anaknya tidur, karena lelah misalnya kan, atau bercanda, ya itu wajar. Ya, dan semua guru pasti ngalamin hal itu. Jadi apapun pasti ada masalah. Terus sekarang tinggal kita nyikapinnya. Kalau misalnya offline, nyikapinnya enak langsung kan. Misalnya ada yang bercanda, ada yang tidur kita bangunin, ada yang ya pokoknya langsung enak. Kalau di online itu kan susah. Untuk menegur siswa segala macam itu susah kalau di online itu. Offline yang lebih enak. Juga kalau PIK ini ada ini nggak bisa satu problem kayak ada siswa yang belum bisa baca tulis Al-Quran itu. Banyak itu. Banyak. Banyak ya Bi ya ternyata ya. Banyak. Nggak dinafiin kalau anak-anak MAN 1 itu yang belum bisa baca Quran ada. Jangan kata anak MAN 1, anak UIN juga, anak kampus juga banyak. Kalau mau dites ya. Iya, bukan kalau mau dites. Abi kebetulan kan ngajar mata kuliah itu literasi bahasa Arab, literasi pendidikan dalam bahasa Arab. Jadi ngajarnya bahasa Indonesia, pendidikan Islam, tapi literaturnya harus bahasa Arab. Itu jangan kata untuk baca kitab yang kitab-kitab sekarang, iya tulisan-tulisan kitab-kitab yang zaman sekarang Arab gitu kan, kitab putih bukan kitab kuning. Untuk baca Qurannya aja mereka susah, apalagi baca itu. Nah mereka mantap, nggak bakalan bisa baca. Jangan kata satu baris juga mereka baca, orang nggak ada barisnya. Mana ada kitab-kitab nggak ada harokatnya. Nah, itu satu kelemahan. Calon sarjana agama yang akan ngajar agama tapi tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Ini kalau begini kenapa Abi barisin? Ngapain capek-capek? Ini nih misalnya contohnya ini. Harusnya kan kalau misalnya kita bisa, kita nggak perlu barisin lagi. Kullu man fil kauni hamu fikaya. Ini kan udah langsung. Nah kenapa dibarisin? Karena dengan baris aja mereka belum tentu bisa, apalagi tanpa baris kan gitu. Iya, nah itu diantaranya. Jadi kelemahan ada, baca Quran ada, nggak dipungkiri. Bahkan belum lama kita ngadain tes untuk matrikulasi yang bisa baca Quran atau enggak. Itu ada yang grade A, B, C, D. Sampai ada yang D. Iya, kalau yang D itu kan berarti masih harus taraf Iqra. Betul. Iya, baru kenal huruf tapi belum bisa membedakan lafaznya, makhrajnya segala macam masih susah.
dan itu ada. Terus cara nyikapin itu gimana Bi? Misalnya dalam pembelajaran apa bilati Kalau Abi setiap enggak, minggu atau enggak? karena itu memang bukan berarti itu bukan tugas, tidak. Bukan Tapi ranah. harusnya mereka sebelum masuk sini harus difilter. Oh, harus. Oke ya. Harusnya difilter Harusnya dong. betul. Udah masuk iman, yang di sini banyak pelajaran keagamaan, kok tidak bisa baca Quran, itu kan satu question mark besar. Karena tanya gede kan Why? gitu. Why dia? Kenapa bisa kayak gitu? Nah sekarang susahnya lagi, kenapa mereka bisa masuk teman sedangkan mereka nggak bisa baca Quran? Karena filterisasi itu kan langsung dari pusat. Oke. Masuk itu kan langsung dari pusat. Iya kan, berdasarkan nilai. Nah, jadi nggak ada Filter ujian dari madrasah masuk. ini, oke. Waktu masa Andini masih ada ujian masuk baca tulis Quran kan? Masih. Nah setelah itu kan tidak ada, masa pandemi kan nggak boleh. 2 tahun kesini kan kita nggak nemuin itu. Betul. Iya itu diantaranya. Ya, ya menurut Abi itu sebenarnya bukan ranahnya Abi ya Bi. Harusnya dari awal harusnya difilter dulu ya Bi. Justru itu ranah Abi harusnya. Cuma karena di sini kalau semuanya kita pegang juga kan nggak mungkin. Mungkin. Justru kalau di rumah kan Abi bikin taklim yang ntar malam mau ditutup itu cuma baca tulis Quran aja Oke. di rumah, karena merasa Quran itu kitab suci, anak-anak Islam tuh semuanya harus bisa. Abi buka taklim biar kata capek-capek dikit kan. Iya. Itu taklim di rumah itu khusus Quran. Itu banyak Bi murid-murid yang belum bisa. 80 di rumah. Di rumah itu 80 orang anak-anak ya dari Dari usia TK, SD, SMP, SMA itu ada semuanya. Kemudian juga ada bapak-bapak sama ibu-ibu malamnya lagi sampai jam Andini tahu sampai jam 10 jam 11 tapi masih muter, dan itu hampir setiap malam. Itu karena merasa tanggung jawab. Cuma di sini bukannya nggak mau tanggung jawab. Kita udah waktu kita udah keponggok, kalau bahasa orang Betawi udah keponggok, udah habis. Udah habis. Gimana kayak sekarang nih kegiatan kayak gini. Ya kan Abi juga harus pulang juga, ntar ada kegiatan lagi di rumah. Jadi buat bimbing gitu enggak. Nah, solusinya gimana? Ya sempat kemarin kumpul juga. Kita setelah matrikulasi itu nanti kita akan adakan, ya kalau bahasa sekarang itu ibaratnya tutor sebaya. Jadi yang udah grade A nanti kumpul dengan grade D ngajarin grade D. Misalnya grade A 4 orang, grade D ada 10 orang, maka 1 orang menangani 2 orang atau bagaimana. Itu solusi. Lebih efektif juga. Ya lebih efektif, satu gurunya juga lebih santai. Cuma itu butuh matrikulasi yang tadi waktunya 1 hari itu harus dites semuanya supaya kita tahu siapa yang A, B, C dan seterusnya. Dan itu udah. Oke. Terus ini saya penasaran juga sih, kan kalau kita lihat materi fikih kan itu kan ini kadang tuh ada perbedaan pendapat dari ulama tuh. Iyalah Ya. namanya fikih pemahaman. Pemahaman itu Abi sendiri nggak sih Bi ngegunain kayak referensi kitab apa gitu buat nanti ngejelasin ke murid juga gitu Bi, atau hanya terpatok sama buku paket aja Bi? Buku paket justru Abi hampir nggak pakai buku paket. Ya, bukan dalam artian nggak pakai terus buku paket nggak penting, bukan. Ya. Karena kalau kita lihat, ya namanya tadi fikih al-fiqh al-paham. Yang namanya fikih kan pemahaman. Pasti ada beda antara Abi dengan pengarang buku segala macam, pasti ada beda. Ya, kalau sama ya alhamdulillah. Nih seandainya beda bagaimana? Abi pakai buku paket dalam artian buat anak-anak belajar, tapi kalau untuk pemahaman tanpa pemaksaan, tapi Abi akan menerangkan apa yang Abi yakini. Dalam artian mazhab, maka Abi pakai mazhab Syafi'i. Abi nggak pakai mazhab yang lain. Even itu tidak sama Bi pemahaman Abi sama yang di buku itu. Abi nggak akan mempermasalahkan orang yang misalnya pemahaman Syafi'i kunut subuh itu sunnah, ya sunnah ba'diyah apa sunnah ab'ad, ya yang lainnya tidak. Maka ketika Abi ngajar mereka tidak pakai, ya tidak masalah. Yang penting Abi menyampaikan apa yang Iya, Abi. tapi Abi sampaikan kalau dalam mazhab kami ini adalah hukumnya sunnah ab'ad. Yang tidak pakai rugi banget karena meninggalkan itu diantaranya. Atau sekarang misalnya perempuan haid. Ya, perempuan haid itu kan di antara pendapat mazhab Syafi'i haram untuk Masuk masjid. bukan masuknya, al-muqsu bil masjid, berdiam di masjid. Ya. Kalau masuk saja lalu dia keluar lewat, ya al-murur namanya, itu boleh dalam Syafi'i. Tapi kalau at-taradud, dia masuk ke kamar mandi misalnya lalu keluar lagi dari sini, kan namanya at-taradud. Itu mazhab Syafi'i tidak memperkenankan. Nah itu Abi jelasin. Nah ntar masalah makainya mereka, Bi kata guru saya boleh lagi head baca Quran atau lagi head masuk ke masjid, ya asal jangan duduk. Iya silakan, yang tanggung jawab nanti guru kamu. Ya kan begitu. Jadi nggak bisa Abi paksain. Silakan. Penting Abi tuh mempertanggungjawabkan apa yang Abi sampaikan dia. Iya. Tapi selama dia pelajaran Abi, kayak misal tadi tuh teman-temannya ke dalam, ya
ada yang lagi head langsung Abi suruh keluar, kita ketemu di sini aja, karena bagi Abi head tidak boleh di dalam masjid haram. Nah, itu buat Abi kan. Kalau misalnya Abi saya boleh, kata guru saya silakan, tapi nanti di pelajaran dia. Jangan di pelajaran Abi. Di pelajaran Abi tetap Abi tidak mau tanggung jawab. Jadi kalau misalnya benar ternyata nggak boleh, harap Nabi tanggung jawab. Iya. Bahasanya kayak gitu. Ya kalau di pelajaran dia ya silakan, tapi kalau di pelajaran Abi yang tanggung jawab di luar. Gitu aja. Udah Jadi selesai. buku paket itu cuman ini kayak oke buat latihan-latihan soal. Iya. Iya buat mereka belajar di rumah, baca-baca segala macam. Jadi Abi selama mengajar Abi nggak terpaku sama buku paket. Tidak. Justru lebih banyak kalau misalnya pemahaman Abi ambil dari kitab-kitab ini. Kayak Safinatun Ajaib gitu tadi. Itu diantaranya yang diajarin di sini Safinatun Najah. Di sini karena Safinatun Najah itu kita pikir ringkas ya, Simpel ya, Bu? mukhtasar, simpel tapi lumayan lengkap. Iya. Ya. Iya. Dan itu dikarang sama ulama besar kan. Dan itu mau tamat kalau dibilang. Justru Safinatun Najah itu untuk dasar fikih Basic ya, buat basic bagus basic ya. banget. Apalagi kalau kita belajar syarah hanya keterangannya, kasih batas saja itu kan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, dan itu bagus. Itu diantaranya. Tapi Abi pakai bukan cuma Safinat. Iya. Banyak referensi lain Bu. Banyak ya, dan Abi perlu ungkapin nggak perlu kan? Hah? Ya nggak perlu diungkapin kan? Nggak apa-apa sih. Kita Yang bisa- paling Abi pakai itu ya diantara itu ya Al-Mu'tamad fil Fiqhil Imam Syafi'i gitu. Ya kaul-kaul, pendapat-pendapat yang bisa dijadikan landasan di dalam mazhab Imam Syafi'i, itu yang paling pokok. Tapi nanti ya nyimpak sono kemari dah, pokoknya intinya ya pendapat mazhab Syafi'i. Abi pegangnya Syafi'i. Iya. Ya, tapi Abi menghormati mazhab yang lain, kan semuanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah asal aja. Maliki, Hanafi, Hambali semuanya sama. Cuman mostly kebanyakan orang Indonesia kan Syafi'i ya. Iya, kalau melihat tradisi kebanyakan kan Syafi'i ya. Entah itu dia apa tahu dari keturunan orang tuanya atau itu. Iya. Ya, kebanyakan gitu Bi. Kebanyakan gitu. Emang dasarnya kita Islam itu kan Islam keturunan. Iya. Iya kan? Betul. Kenapa mazhab Syafi'i banyak dipilih? Karena mazhab Syafi'i menurut Abi mazhab yang paling moderat. Paling mudah dan sesuai ini nggak sih Bi kondisi di Indonesia ini gitu. Iya, di Indonesia cocok juga. Di Indonesia cocok juga. Dia moderat dalam artian gini, kalau kita lihat mazhab Abu Hanifah kan rasionalis. Ahlul Ra'yi kan. Mereka itu banyak argumentatif, itu banyak pemikiran. Kalau itu disesuaikan dengan akal seperti istihsan segala macam. Kayak Hanafi. Ya. Kalau misalnya Hambali kan tradisionalis banget. Ya kalau bahasa kita buku banget, kitab banget, hadis sampai hadis doif juga masih kadang diterima. Itu kan Hambali. Nah kalau Imam Syafi'i moderat, pertengahan di antara itu. Kita pakai rasio juga, tapi kita sesuaikan juga di sini. Nah, jadi jalurnya di roya iya, riwayah iya. Jalan tengah di jalan tengah gitu. Iya, makanya dibilang moderat karena di pertengahan. Iya. Oke. Ada lagi. Mungkin lagi Tadi media udah strategi program juga udah, strategi udah. mungkin udah semua sih metodenya udah. Solusi juga udah kan tadi yang udah Abi katakan dengan cara tutor sebaya, terus udah sih. Iya, untuk tahsinnya tutor sebaya. Sementara ini kalau buat pelajaran sendiri belum ada kendala karena apa? Karena pemahaman kan kita ada yang cepat mahamin, ada yang lambat. Oh iya, ini terakhir ini Bi. Penilaian gimana Bi? Itu kan kalau di teori kan ada penilaian 4 Bi, 3 atau 3 Kognitif, afektif, psikomotor. Kalau untuk kognitif Bi, Abi ya. Pikir gimana tuh? Ya kalau pikir sama seperti yang lain-lain, tak pakai tugas, latihan, ulangan segala macam itu pasti itu kognitif kan. Kalau kognitif, kalau afektif gampang banget. Aku lihat Andin itu sering bilang kalau ada yang makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri habis suruh apa? Habis suruh duduk, karena itu afektif itu. Jadi sikap mereka bagaimana menghayati agama itu kan afektif. Jadi Abi bisa tahu ketika dia makan sambil berdiri berarti dia belum menghayati sunnah Rasul atau belum memakai sunnah Rasul, itu kan afektif. Jadi penilaiannya pengamatan gitu ya Bi. Iya, kalau Pengamatan Vicky sikap. harus pakai itu. Kalau Abi kebenaran Abi punya waktu banyak dalam artian ngawasin anak-anak, dekat sama anak-anak, ya Abi pakai pengamatan. Kalau untuk psikomotor ini ya praktek. Kayak Andini waktu itu sholat jenazah ya. Iya. Iya. Kalau setelah Andini itu ada pernikahan, kemudian potong ayam. Kalau yang kemarin terakhir itu balik lagi kayaknya mandiin jenazah ya. Berarti lebih ke kalau psikomotor praktek ya Bu ya. Iya. Kalau psikomotor pasti Keterampilan. keterampilan praktek, karena itu demonstrasi. Kalau kita nggak itu kita susah kan.
dan semuanya harus jualan. Kalau Kurdis dulu kan prakteknya baca Quran. Betul. Iya kan? Jadi maju satu-satu, Betul. yang belum maju daripada deg-degan. Iya. Udah paling megangin kertas. Nanti ini dulu yang uji Abi Matali apa Abi? Abi tahu. Abi yang uji ya. Dan itu deg-degan parah. Aduh ya. Iya, karena memang harus satu. Apalagi waktu Abi di Gontor dulu kan satu orang berhadapan dengan 6 orang. Iya. Iya lebih parah lagi. Ya udah Abi, mungkin itu saja. Terima kasih Abi Iya. waktunya. Sama-sama. Abi. Mohon maaf mengganggu waktunya Abi. Ya, enggak apa-apa. Semoga Abi sehat selalu, Amin. panjang umur. Amin, amin. Pokoknya semoga nanti insya Allah kita ketemu lagi Bi, di Amin, insya Allah. lain waktu. Amin. Kamu Oke. ini buat apa? Buat Kayak tulis tugas doang. Tugas saja. Belum masuk skripsi Belum, sekarang. belum Abi. Nanti kalau misalnya kamu misalnya mau ada praktek ngajar apa namanya PPL. atau PPL ya sekarang ya silakan aja. Sepertinya di Mansat ini kadang-kadang alumni juga Iya, betul. praktek kesini. Insya Allah. Kalau misalnya memang mau di bidang fikih ya entar ke Abi. Iya. Ya, kalau pelajaran lain ya nanti kita Alhamdulillah nih kita dapat izin dari Abi sebelumnya. Cara nggak langsung. Secara nggak langsung kan Abi mengizinkan Oh kita iya, untuk PPL kalau sini. Abi silakan. Ya karena apa? Ya memang Abi juga berharap ada kader kan nanti kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mau tafsir, Abi kan ngajar di sini 3. Fikih, usul fikih sama tafsir. Ya, kalau usul fikih mau pusing deh kan nggak usah. Aduh. Ya mendingan fikih atau mungkin tafsir. Tafsir juga kan bukannya kalau tafsirnya sih Abi sendiri belum berhak, tapi kan ilmu tafsir. Jadi kalau mau ya silakan tafsir atau fikih. Terima kasih Abi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Perizinannya Ya terima udah. kasih nanti. Insya Allah kalau misalkan Silakan. bisa nanti kita pasti kesini langsung ke Abi. Tapi kamu kenapa anak IPA ngambilnya agama? Ini PAI kan? Iya. Ya kenapa ngambilnya agama? Ada di UIN Minatnya kedokteran. Oh minatnya di situ. Minatnya di PAI ya Abi. Oh minatnya di PAI. Ya, Karena apa-apa. teman saya Abi anak Akuntansi. akuntansi Abi. SMK. Akuntansi. Iya. Dia Oh SMK. SMK-nya akuntansi. Dia nggak apa-apa sih. Anak Abi justru dari Gontor sekarang komputer. Itu berubah, kan? Jauh malah jauh. Iya kan nggak masalah. Ya udah Abi, Oke. terima kasih kami tutup Mau dulu. foto? Ya, kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan nama saya Nini Febriani dan rekan saya. Imam Hanafi. Kami berdua akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu pembelajaran fikih MA yang akan mewawancarai 2 peserta didik yang ada di sekolah MAN 1 Jakarta. Oke, kita langsung perkenalan aja. Siapa dari yang perempuan? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hirinisa di kelas 11 IPS. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zuhro Pramadani dari kelas 11 Agama. Sebelumnya Nisa rumahnya di mana kalau boleh tahu? Di Tomang. Oh, Tomang, dekat ya. Kalau Zuhruf? Di Cengkareng. Oh, jauh nggak? Bawa motor tahu lah. Bawa motor juga. Enggak, Dijemput atau naik itu apa? Busway. mana bos? Kita ini sih mau nanya tadi kan sudah kita bilangin kan apa mengenai pendapat kalian nih di pembelajaran fikih di masa pandemi dan masa sekarang nih PTM ini kan. Saya nih kakak pengen tahu deh pendapat kalian gimana sih pembelajaran fikih di masa pandemi sama sebelum pandemi. Kalau di pandemi sama setelah pandemi itu beda Oh iya, banget. oke. Kalau menurut Nisa gimana Nisa? Kan Nisa kan awal kan online dulu baru offline kan. Iya. Kalau untuk online gimana pembelajarannya? Di sini yang ngajar kan Abi. Iya, Si Abi itu ngajarnya kalau online tuh lewat YouTube, jadi kayak agak susah gitu. Kadang nggak punya paket, Iya. ya nggak nontonin YouTube-nya, jadi kayak nggak tahu materi apa yang dikasih, terus nge-zoom. Jadi kendalanya kadang ada suka di internet, terus juga kalau di YouTube nggak bisa nanya-nanya juga gitu. Oke, interaksinya nggak ada ya sama guru. Kurang. Kalau untuk online pembelajaran online kayak gimana? Iya sama sih kayak Nisa juga gitu. Masalahnya cuma di kota doang. Atau yang Iya. kalian ini nggak sih dari sekolah itu pernah dapat subsidi kuota nggak sih? Enggak ya? Nah, awal banget. Awal-awal aja Berarti tapi awal-awal pandemi berarti dapet ya? Iya. ya, berarti salah satu masalah atau problemnya tuh di kuota. Iya.
Terus juga kalau tadi kita kan udah wawancara Abi tuh jarang nge-zoom atau Google Meet ya? Ya, Jarang. Abi nanya-nanya dulu sih ke kita. Kadang kalau misalkan mau Zoom atau mau YouTube gitu kan. Oke. Ya, Nanya dulu. Tapi kebanyakan di YouTube. Di YouTube. Oke. Cuma kalau ulangan gitu di Zoom sama Google di Form. di YouTube ya. Di YouTube jadi kayak dikasih waktu gitu. Ntar dikumpulin hasilnya. Ini rangkuman, Rangkum. ringkasan. Enggak, video gitu loh. Oh, jadi Abi Dikasih kasih link waktu, video, iya. kalian nonton gitu. Nah, terus kalau untuk pembelajaran offline sekarang ini, kalian sebenarnya lebih suka offline kayak gini atau online? Dari coba Zukruf dulu. Kalau saya lebih suka offline. Karena Ya, Abi kalau ngejelasinnya itu detail gitu. oke, Jelas banget sampai ke itu dijelasinnya pokoknya itu deh. sampai ke akar-akarnya. Iya, gitu. sampai ke akar-akarnya. Kalau Nisa sendiri, Offline oh juga. lebih suka offline ya? Iya, Karena menurut kalian offline tuh lebih ngerti ya? Iya, Pak? terus Nah, cara kalian kalau misalkan di online tadi, balik lagi ke online. Kalau kalian nggak ngerti, kalian gimana cara Sering-sering nanya nggak sih sering kalau nanya online? nggak sih ke Abi gitu? Jarang awal-awal. Jarang, kalau online tuh jarang ya. Lebih sering kalau ke offline lebih enak banget. Iya. Gitu. Nah, untuk perihal Abi sendiri, Abi tuh menurut kalian lebih enak ngajar online atau ngajar offline? Ngajar Offline. offline. Offline, berarti lebih setuju Abi ngajar offline ya? Berarti udah 2 tahun kan berarti kenal sama Abi kan Iya. ya? Berarti Abi di kelas 10 fikih juga, kelas 11 fikih juga? Oke. Lanjut Kaimo. Tadi Nisa gimana tanggapannya pembelajaran offline? Ya kalau di offline lebih enak karena lebih bisa nanya-nanya juga. Ntar sangkut pautnya ke ini, terus sekali nanya dijelasin sampai akar-akarnya. Oke. Tapi sebelumnya ini nggak sih kalian tuh suka sama pelajaran fikih? Suka. Suka. Dari 4 mata pelajaran agama, Kurdis, Akidah, SKI, fikih, kalian paling suka Fikih. karena kenapa? Seru aja gitu. Pembahasannya seru ya. Materinya seru Lebih cepat nangkep. Kenapa menurut kalian materi fikih itu lebih enak dibahas daripada mapel PAI lainnya? Apa menurut Alasannya kalian? Apa keunggulan fikih ini menurut kalian? Sehingga kalian bilang gampang gitu dibanding Minat aja, kayak minat aja nggak sih? lebih minat ya, lebih kayak suka aja udah Atau gitu. kalau kayak Mam bisa nebak ini nggak sih kayak relate aja nggak sih pembahasan sama kehidupan Kehidupan sehari-hari? sehari-hari Iya, gitu. bener. Jadi lebih yang kayak gampang Lebih ditanyanya, lebih nyambung benar-benar. Tapi sebenarnya materi fikih itu lumayan cukup rumit ya. Iya. Kalau dibilang kalau misalnya kita cuma baca di cover doang tuh kayak rumit, karena kita juga belajar kan di kuliah itu kelas 11 itu lumayan rumit bagi kami ya Mam. Apalagi fikih itu salah satunya kan Apalagi karena kan fikih kan itu kan pemahaman. iya, karena pemahaman para Iya. ulama ya kan, pendapat-pendapat gitu kan. Tapi menurut kalian itu seru ya, maksudnya nyaman lah. Tapi ketimbang materinya menurut kalian susah, gampang? materinya, Dari segi materi dari segi materi menurut Lumayan. Zukruf sama Nisa lumayan. lumayan sulit bisa. Zukruf Iya lumayan. lumayan. Ada Apa yang- yang membuat kesulitan di materi fikih? Kadang suka lupa inget gitu loh. Iya. Kayak gimana tuh maksudnya? Kayak misalkan pembagian harta waris nih, ini ke sini itu pusing. Ya sama itu bagian zakat juga tuh. Oh, zakat ya. Iya. Hitungannya kayak gimana Iya. pembagiannya. Apa? Kadang ini kan kan ada tuh 7 golongan kan yang Betul. yang wajib Iya. diberikan. Kadang susahnya di situ ya. Iya. Iya. Sebelumnya di luar materi ini, kalian ini backgroundnya dulu SMP or MTS? MTS. Oh, kamu MTS. MTS. Oh, alhamdulillahnya MTS di mana, MTS ya. Nisa? Bisa MTS mana? MTSN 1. Hah? MTSN 1 Di mana tuh? di Mampang Pela. Pela Mampang, Jakarta Selatan. Jauh banget. Saya jauh-jauh dari Di Tomang kan mana berarti. di mana Nisa? Di Pela Mampang. Mampang. Oh. MTSN 1. Kalau di mana? MTSN 11. Di Oh, Kedawung Kaliangke. Taman Kota. Iya, Kalimati. Kalimati. Daerah Taman Kota. Dekat lah ya dari Cimahi. Berarti kalian tuh masih ada background MTS-nya ya seenggaknya. Jadi makanya kalian nggak iya nggak betul, sulit gitu nggak buat terlalu sulit karena kemarin kita wawancara kelas 12 itu salah satu dari mereka itu backgroundnya SMP, jadi kendala mereka itu ya kendala di SMP itu yaitu nggak ngerti sama materinya, karena benar materi dong. Ya, apalagi sih Ya paling menurut kalian di kelas 11 materi yang kalian suka banget dan yang kalian ini susah banget sih
Itu sih, coba dari Zukruf dulu deh. Kan ini pengen tanya, ada satu materi, satu bab nih misalkan materi zakat kayak tadi ya, gitu. Nah yang Zukruf suka tuh yang mana, materi apa, terus yang Zukruf nggak suka tuh materi apa sih kalau di fikih? Bukan nggak suka sulit. Sulit, bukan nggak suka ya, sulit. Kayak tadi kan kalau si Nisa kayak tadi juga ngomong yang sulit tuh zakat, Iya. yang mudahnya Yang gampang banget nih. Gampang banget di fikih. Sebenarnya sih pikir ini apa susah di apa ngapalin itu ya, ingatnya itu kadang susah. Soalnya kan banyak pemahaman. Banyak pemahaman benar. Mungkin itu kesulitannya zakat atau waris apa lagi? Contoh atau waris apa lagi ya? Tuh kita aja yang udah kuliah aja udah masih puyeng ya atau waris ya. Karena kalau fikih tuh kalau udah didalemin, wah udah inian makin dalam tuh makin sulit gitu kan. Terus ini deh apa pendapat kalian tentang Abi Topur itu cara ngajarnya gimana? Dari Risa dulu. Enak. Enak. Lebih ke dibanding semua guru tuh kayak Abi tuh lebih kayak merasa tanggung jawab banget Dalam hal dalam hal yang ngajar, Gitu. kayak online maupun offline gitu. Jadi kayak walaupun online bener-bener kayak tugas, karena yang kalau guru-guru kan cuma kasih tugas materi, tapi kalau Abi bener-bener kayak dijelasin kan sampai rinci-rincinya. humoris, Abi termasuk guru humoris. Enggak juga. Kayak kalau kata Andini tuh salah satu guru humoris. Andini kan pernah diajar Abi Topur kan. Cuma waktu dulu tuh Abi Kurdis. Abi tuh Kurdis dulu. Jadi sekarang makanya kaget pas pikir ya. Tadi kan bisa, sekarang Enggak tahu Abi berarti di kelas menurut Risa jarang bercanda atau gimana? Tadi kan Abi tapi ngomong kan, Abi kan kalau Abi demen bercanda gitu. Tapi enggak jarang. mungkin ada sewaktu-waktu Iya. Abi bercanda Iya, ya. ada Ada sewaktu-waktu sewaktu bercanda, ada sewaktu serius. Jadi nggak guyon terus loh Mak. Iya lah, kelawak lu dia. Pelawak makanya. Kalau gitu Zukruf gimana? pendapat tentang Abi gimana? Abi Topur. Kalau pas ngajar offline sih enak, pas online kurang itu. Enaknya gimana kalau Enaknya kadang bisa sambil bercanda juga kalau di kelas. oh Iya. Apalagi Zukruf agama ya. Iya, Agama lebih sering ketemu Abi kan? wali kelasnya. Kan? Apalagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan Abi sendiri ngajar, kalau ketika online itu Abi memberikan tugasnya dikumpulkan di platform mana sih, kayak e-learning kah atau Google Classroom kah? Google Form. Oh Google Form. Oh lebih ke Biasanya Google. lebih Oh, kayak iya. Lebih biasa Google Form. ngumpulin tugas kan tadi kan Abi bilang biasa tuh Abi tuh ngasih apa link YouTube terus kalian lihat pelajari terus dibikin rangkuman kan. Iya. Iya. Itu kumpulannya di Google Class. Form. Oh Iya. lebih sering ke Google Form ya. Berarti emang kalau offline sendiri Abi memberikan tugasnya, Akhirnya ngasih tugas tentang kasih tugas tentang apa sih, kayak udah Abi cuman di buku paket ngerjain halaman sekian udah selesai kayak gitu apa gimana? Kayak belum pernah ngasih Belum tugas, pernah. cuma ngejelasin materi doang. Oh gitu, berarti Abi Jarang- termasuk jarang jarang ngasih yang tugas. memberikan tugas, tapi belum benar sih, dari zaman saya juga begitu. jarang ngasih tugas. Jarang. Ngasih PR nggak pernah gitu. Enggak, lebih ke materi. Betul, lebih sampai anak-anak mengerti. Iya, bener. Ketimbang harus pekerjaan Iya. rumahnya banyak gitu. Gitu kalau Abi enak. Ini saya Ya, gitu aja. ada Ada nggak sih? sebelum pandemi, masa pandemi udah sih kayaknya udah semua ya. Oke Zukruf, Nisa, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya, sehat-sehat terus. Semoga nanti naik kelas 12 lancar, lancar sekolahnya sampai nanti lulus Man 1 dan insya Allah kuliah. Ya, terima kasih, makasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.